Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمحوا لي أن أقدم لكم أنا ولدان مخلد كالبحيث الثاني في هذه الفرصة وأشكر شكرا كثير على محاضرنا صاحب المادة الأستاذ آسف أدي إسمانتو الماجستر، وأشكر شكرا كثير على إخواننا وأخواتنا في فصل B بقسم تعليم اللغات العربية. Naam, saya di sini akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu media pembelajaran menggunakan Google Classroom. Setelah pematik yang pertama, yaitu Ukhtina Ain telah menjelaskan poin pengertian dan bagaimana cara menggunakannya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang manfaat dan fitur-fitur apa saja yang ada di Google Classroom. Seperti kita ketahui, aplikasi ini platform khusus untuk pendidikan dan kita telah merasakannya selama beberapa semester, mungkin 1 tahun ini, karena disebabkan pandemi, sehingga kita menggunakan belajar daring. Nah, untuk manfaatnya mungkin kita telah rasakan, yaitu kita masih bisa belajar, kita masih bisa berkomunikasi dengan dosen, dan untuk dosen pun atau pengajar pun atau pendidik itu masih bisa mempresentasikan materinya berupa Word atau PDF atau video mengajarnya dengan sangat mudah dan khusus di platform pendidikan ini. Terus kemudian manfaatnya pun bagi dosen, yaitu masih mudah untuk memberikan tugas, untuk mengoreksi, dan yang paling penting untuk bisa mengoreksi dan menilainya tugas itu. Ada untuk fitur-fiturnya yang bisa kita manfaatkan. Terus kemudian platform ini itu gratis untuk diunduh, dan ada pembaruan, yakni platform ini, Google Classroom ini bisa diunduh menggunakan seluler. Kita bisa downloadnya di App Store, atau untuk pengguna iOS atau yang Android itu di Play Store. Baik, adapun manfaat-manfaat dan fitur-fiturnya, diantaranya itu di sini bisa menggunakan tugas, mengirimkan tugas, membuat tugas, kemudian membuat grade atau penilaian. Terus kemudian di sini bisa berkomunikasi khusus pada kolom yang tertera, kolom khusus, yaitu bisa berdiskusi, bisa mengoreksi dengan chat pribadi di kolom Google Classroom. Mungkin nanti saya akan memberikan contoh-contohnya. Kemudian fitur lainnya, yaitu yang paling terpenting ialah di sini Google Classroom itu bisa mengakses kapanpun dan kemudian bisa menyimpan file-file besar-besar, yaitu otomatis menggunakan Google Drive, yaitu satu penyimpanan yang muat beberapa giga, bahkan nanti di situ ada terangan bisa bermuat beberapa sampai 15 giga. Jadi file-file penting, dokumen-dokumen, materi-materi itu kita otomatis langsung di save secara otomatis, dan itu kita punya data di Gmail. Terus kemudian nanti ketika dosen ataupun pengajar memberikan tugas ataupun grade ataupun assignment dan instruksi materi ataupun memulai diskusi, itu kita mendapatkan notif dari Gmail. Kita tinggal diaktifkan aja notif Gmailnya, dan di situ ada tertera tugas, dan yang paling terpenting tugasnya itu bisa dibuat waktunya, kapan pengumpulan terakhirnya, kapan terlambatnya. Mungkin itu saja untuk pembahasan yang terakhir, ya ini poin manfaat dan fitur-fitur. Adapun fitur-fiturnya nanti saya akan tunjukkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan fitur-fitur dan manfaat-manfaat menggunakan Google Classroom. Seperti kita ketahui, Google Classroom di sini sudah bisa diakses melalui smartphone kita. Ketika kita menggunakan iOS, kita langsung ke App Store. Ketika pengguna Android, yaitu menggunakan Play Store. Di sini saya menggunakan App Store. Kita klik, kita ketik Google Classroom. Kemudian langsung terbuka.
keunggulan fitur ini ya ini kita bisa download secara gratis. Oke, kebetulan saya sudah mendownloadnya. Dan kemudian semua kelas yang kita punya di semester ini itu hanya dengan satu genggaman. Semuanya ada di HP dengan diunduh secara gratis. Kemudian ketika kelas-kelas yang sudah di semester yang lalu otomatis langsung masuk di kelas arsip. Akan tetapi semua data-data, semua materi-materi, semua tugas-tugas itu semuanya secara otomatis tersimpan. Ini kelebihannya. Oke, adapun penyimpanannya yakni di Google Drive. Google Drive, Google Classroom, dan Gmail ini satu platform, yaitu satu perusahaan di Google. Ketika Google Classroom di sini pendidikan khusus, dan Google Drive ini khusus untuk penyimpanan data, apapun datanya. Ini kita bisa simpan di sini. Otomatis semua materi yang diberikan oleh dosen, entah link video ataupun PDF ataupun PowerPoint ataupun Word, itu semuanya otomatis disimpan di sini. Dan kapasitasnya itu sangat besar, 15 GB. Itu bisa beberapa semester. Bahkan beberapa tahun ini kita bisa muat. Semua bentuk-bentuk referensi buku-buku yang berbentuk PDF itu kita bisa simpan di sini. Nah, ini kelebihannya. Dan ini Google Drive otomatis langsung ke Google Classroom. Semua data-data yang ada di Google Classroom yang telah diberikan oleh dosen, misalnya dosen memberikan materi pada kali ini, nah itu otomatis masuk ke Google Drive. Oke, kemudian di Gmail di sini ini ada fitur dari Google Classroom, yakni ketika ada notif grade ataupun assignment, yaitu tugas ataupun dosen menilai dan dosen memberikan koreksian tugas ataupun materi baru, itu semuanya dinotif di Google Mail atau Gmail. Setelah kita contoh di sini, nah telah dinilai tugas individu materi 2. Ini kita langsung buka, kemudian langsung otomatis ke Google Classroom. Nanti di sini kita bisa melihat nilainya, terus kemudian koreksiannya dari Bapak. Contoh di sini. Nah, ini kelebihannya, fiturnya ini kita tidak menggunakan kertas lagi, tidak menggunakan pulpen lagi untuk mengoreksi. Ini manfaatnya menggunakan Google Classroom. Sangat bermanfaat ketika di tengah pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka, walaupun tentu banyak kekurangannya. Akan tetapi di Google Classroom sini kita bisa memberikan komentar pribadi. Di sini khusus nanti yang bisa membacanya hanya dosen dan mahasiswa tertentu saja. Sebab di sini mungkin kita bisa nanya bagaimana tugasnya, ataupun ada yang nggak mengerti untuk nomor 3 itu gimana Pak, misalkan. Nah, ini langsung otomatis komentar pribadi. Dan mungkin nanti pun dosen ketika mengoreksi di sini, mungkin dosen pun bisa mengomentar pribadinya. Kamu ini salahnya di sini ya. Tidak masuk ke forum. Nanti kalau di forum di sini bisa untuk diskusi, terus kemudian bertanya dan melihat penjelasan-penjelasan dari dosen yang telah diberikan. Oke, terus kemudian di sini semua kelas-kelasnya itu otomatis ketika memberikan tugas itu ada di daftar tugas. Tugasnya ditenggang, ada waktunya, tidak ada batasan waktu, ada batasan waktu yang udah selesainya. Di sini sudah tertera tugasnya sudah diselesaikan, ada yang belum. Terus kemudian ketika tidak ada tugas yang tidak diserahkan, ini semuanya ada datanya. Baik, ini adalah fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Oke. Adapun fitur-fitur yang lain, saya telah memberikan link videonya untuk teman-teman semua bisa implementasi, yakni tentang bikin nilai ataupun cara membuat kelas ataupun yang lainnya, semuanya sudah dikasihkan link videonya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri teman-teman semua sebagai pemantik yang kedua, yakni saya, dan pemantik yang pertama yaitu Ukhti Nain. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf atas segala keterbatasannya. Sekian, terima kasih. Saya haturkan terima kasih kepada dosen pengampu kita.
dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.